Ini adalah kamera yang menurut gue paling worth it saat ini buat para konten kreator pemula. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah kamera terkecil dari brand DJI saat ini. Ini adalah semacam action cam gitu, tapi dia adalah konsep yang lebih compact lagi dibandingkan mungkin DJI Action-nya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto di mana temanya pahlawan dan punya total hadiah sampai 12 juta rupiah cash gitu ya. Jadi buat yang menang dapat hadiahnya cash, dan lombanya sendiri ini khusus untuk para pengguna SC Media Pro Presets, dimana kalau kalian beli sekarang kita lagi berlakuin kode promo baru dengan nama pahlawan, dimana kalian bisa dapat diskon 20% di semua produk digital kita. Kalau kalian udah kepo langsung aja cek di stdigital.id, atau ya kalian cek dulu aja di deskripsi kita. Atau kalian bisa main juga ke video pengumuman lombanya. Balik lagi ke pembahasan kameranya sendiri. Gua demen banget sama DJI Osmo Nano ini. Secara konsep gua suka, karena sebelumnya gua tuh lumayan demen ya dengan konsep DJI Action 2. Yang dulu kamera Action Cam DJI itu punya konsep tersendiri, beda dari yang lain. Cuman gagal karena di Action 3 dia balik lagi ke konsep normal ala-ala GoPro gitu ya. Dan ini gua rasa semacam apa ya, iterasi kedua dari Action 2 tersebut. Cuman sekarang dalam konsep atau segmen yang berbeda, di mana mereka menempatkannya sebagai DJI Osmo Nano. Ukurannya kecil banget, kalian bisa lihat ya. Mungkin ini gue bandingin sama jempol gue begini ya, dia lebih gede sih dari jempol gue gitu ya. Tapi tetap ukurannya kecil banget, dan secara konsep gue suka karena dia punya docking kayak gini, yang kalau kalian pengen lihat layarnya, dia ada layar di bagian dockingnya ini, dan dia juga di dockingnya ini membawa baterai ekstra yang membuat penggunaannya bisa lebih lama juga, walaupun dia dalam ukuran yang sekompak ini. Tampangnya sendiri dari segi fisik juga keren ya, karena dia bawa konsep DJI belakangan ini, dimana mereka tuh suka bikin desain tuh yang agak-agak tembus pandang. Dan sama di sini kita juga bisa lihat beberapa komponen di sisi dalamnya, karena dia kayak pakai mika transparan gitu. Begitu juga di dockingnya ya, kita bisa lihat baterainya di sisi belakangnya gitu kan. Jadi dia agak transparan. Sama mungkin dengan desain ini secara fisik dia jadi nggak terlalu nyakitin kalau misalkan lagi dipakai agak panas gitu. Karena kalau yang dulu pinggirannya metal semua, dan itu kalau udah di posisi kita rekam agak lama itu dipegang tangan nyakitin gitu, nyelekit banget, bahkan bisa sampai kelempar. Untungan dia action cam juga gitu kan, jadi aman. Cuman di sini jauh lebih aman, kalau kita pegang lagi panas pun ya dia karena ininya mika, jadi transfer panasnya nggak terlalu gimana-gimana. Dan yang gue suka juga adalah harganya ya, karena harganya sendiri masih terbilang cukup affordable. Dia startnya itu paling nggak waktu gue pertama beli itu 5 juta rupiah untuk versi yang memori internal di kameranya 64 GB. Dan kalau kalian pengen yang 128 itu agak sedikit naik di 5.700.000-an. Cuman kalian cek aja di e-commerce, karena gue lihat beberapa kali harganya agak diskon. Kayak pas gue mau bikin video ini, si paket yang bawah ini yang 64 GB itu harganya sekitar 4,7 gitu. Kalian bisa dapat di 4,6, 4,7. Jadi menurut gue ya kalian cek aja. Dan harga tersebut di harga normalnya pun, ini kan gue beli di 5 juta rupiah yang 64 GB, menurut gue masih sangat oke untuk dipertimbangkan. Karena kualitasnya juga membawa kualitas yang proper kayak action cam full size gitu. Sekarang kita masuk soal sensornya, karena nyambung dengan yang tadi ya. Karena sensor yang dia bawa, biasanya action cam super compact itu bawa sensor yang lebih kecil dari pendahulunya atau dari action cam yang normalnya. Tapi sekarang enggak, ternyata dia membawa sensor yang ukurannya sama persis dengan jajaran Action sebelumnya. Kayak jajaran Action 5 Pro gitu ya, dia bawa 1/1.3 inch, sama sensor dengan ukuran yang sama dibawa ke form factor sekecil ini. Jadi menurut gue oke banget soal harganya, dan kualitas gambar yang dibawa juga itu identik. Gue suka banget, mirip dengan jajaran lini DJI Action sendiri, dari Action 4, Action 5 itu kan mirip-mirip gitu dari segi kualitas gambarnya dan juga warnanya. Karena sama juga dia membawa D-Lock M di sini dimana memungkinkan kalian buat nge-record itu 10 bit, dan kalian bisa grading warnanya untuk mendekati warna kamera mirrorless. Dimana kita juga ada develop ya LUT-nya. Kalau kalian mau cek di stdigital.id itu ada yang gue sebenarnya develop buat DJI Osmo Pocket 3 gitu. Tapi ternyata bisa dipakai di drone-nya DJI dan di action cam-nya juga selama support D-Lock M gitu. Jadi itu adalah spek yang menurut gue oke banget dari segi kualitas gambar, apalagi dibawa di kamera sekecil ini. Tapi kalau kalian ingat tadi di awal gue bilang kalau kamera ini cocok buat konten kreator. Kenapa?
Karena in the end sebenarnya action cam pun udah banyak kita pakai untuk penggunaan vlogging, dan di sini dia membuatnya lebih step up lagi. Dengan ukuran sekecil ini kalian bisa vlogging layaknya kalian dulu mungkin pakai GoPro. GoPro udah kalah jauh sih sekarang, tapi kalian pakai GoPro Action gitu kan, atau S Pro dari Insta360, ini bisa menandingi kamera-kamera tersebut juga di form factor yang lebih kecil. Jadi kalian bisa pakai ala-ala vlogging, kalian dapat kualitas gambar yang bagus, tapi kameranya itu lumayan gampang buat kalian mounting dimanapun. Kalian mau pasang di mobil, dia dapat aksesoris juga semacam suction gitu. Kalian bisa taruh di kaca mobil, kalian bisa tempel langsung di bidang-bidang besi karena dia punya magnet, dan magnetnya gue suka ya. Dia ada di sisi belakang dan ada di sisi samping gini. Jadi kalian bisa taruh tuh di dua tempat kayak gini. Gitu. Jadi menurut gue sangat fleksibel gitu, dan di saingannya tidak se-fleksibel itu, karena kalau di Insta360 Go Ultra dia sisi belakang doang ya, nggak bisa di samping kayak gini. Jadi menurut gue itu salah satu hal yang perlu gue mention juga. Dan ya balik lagi, kalian bisa pakai untuk banyak penggunaan. Kalian mau pakai action bisa, kalian mau mounting di tempat-tempat yang seru bisa, kalian mau bikin ala-ala podcast bisa gitu ya, karena kualitas gambarnya itu proper juga, warnanya juga bisa kayak kamera mirrorless. Kalian mau bikin POV juga gampang banget karena dia ukurannya kecil, nggak berat. Kalian bisa pakai kalungnya buat taruh di dada, atau ya di topi pun dia nggak mengganggu penglihatan kita gitu. Jadi bener-bener versatile banget penggunaannya. Lalu yang membuatnya juga proper banget buat jadi kameranya content creator, buat dibawa-bawa adalah pendukungan. Bahasa gue mulai aneh ya belakangan ini, tapi intinya adalah dia menyupport DJI Osmo Audio, dimana kalian bisa pakai DJI mic yang terbaru itu langsung connect ke sini tanpa harus pakai receiver, dan itu membuatnya surga banget kalau kalian banyak bikin konten-konten e-roll, konten-konten pembahasan di luar gitu ya, itu surga banget. Karena kita juga pengguna DJI mic mini gitu, dan buat connectin ke sini tuh gampang banget sistem pairingnya gitu, dan bisa dibilang semi-semi otomatis. Walaupun kalau kita lagi pindah-pindah device ya kita harus repairing lagi, tapi cepet banget lah gitu, sama sekali nggak memberatkan, dan kalian bisa pair ke dua mikrofon sekaligus, dan ya kalian bisa bikin konten dimanapun gitu tanpa ada bulking receiver. Ya bayangin aja kalau kalian pakai receiver ukurannya hampir sekameranya lagi gitu kan. Makanya sekarang dia bisa langsung connect ke dalam, dan ya balik lagi bikin konten yang bener-bener proper. Lalu update yang cukup besar juga yang gue cukup demen lah dengan tren action kamera saat ini adalah kemampuan untuk dipakai di kondisi low light. Walaupun pelopornya ada di Insta360 ya dengan S Pro-nya gitu, tapi DJI di action cam-nya juga bawa ada namanya Super Night, dan itu juga dibawa di sini Super Night. Jadi kalian walaupun dengan kamera sekecil ini, dengan sensor ala-ala action cam, sekarang dia punya mode yang kalian tetap bisa pakai walaupun di malam hari gitu. Walaupun tetap ada kualitasnya, ada yang berkurang ya. Kayak contohnya kalau kalian pakai Super Night, kalian juga nggak bisa pakai D-Log M-nya. Jadi kalian gambarnya langsung jadi, nggak bisa atur dengan warna 10 bit. Tapi ya itu tetap sangat kepake. Karena dulu tuh bener-bener strict kalau kalian pakai sebuah action kamera dengan sensor yang kecil. Itu kalian nggak bisa pakai nggak usah malam hari. Kayak mulai senja aja tuh nggak bisa. Atau di malam hari di kondisi lampu yang lumayan terang pun gitu ya. Kalau kalian ada di mungkin indoor satu ruangan atau di pinggir jalan yang lampu jalannya terang-terang, itu nggak bisa dipakai. Sedangkan sekarang dengan dia dan banyak lah, Go Ultra juga sebenarnya bisa, tapi ya intinya dia tetap bisa dipakai di malam hari. Sehingga kalau kalian have something to say as content creator di malam hari, atau kalian ada experience tertentu yang pengen kalian rekam, dia bisa mendapatkan momen tersebut. Walaupun ada sedikit note ya soal low light-nya, tetap cakep banget, tetap bisa kalian pakai di kondisi malam hari. Cuman memang dari pengalaman kita dia tidak sebagus Insta360 Go Ultra. Tapi ya perlu di-remind juga ya, harganya pun beda sebenarnya dia dengan Go Ultra gitu. Dan kalian juga bisa lihat di beberapa review-review selain review kita gitu ya, yang udah cobain dua-duanya, ya si Go Ultra itu bisa mengangkat detail dengan lebih oke lagi. Walaupun gue tetap suka dengan ya mode malam yang dibawa oleh DJI Osmo Nano ini. Nah, tapi sebenarnya masih ada kekurangan juga yang gue rasa perlu kalian tahu dari DJI Osmo Nano ini. Dimana gue masih merasakan hal yang mungkin tadinya gue expect tuh nggak bakal ada gitu. Tapi ya sebenarnya hal yang wajar di kamera sekecil ini, yaitu adalah overheat. Kita masih mengalami overheat dengan kamera ini. Ada satu momen juga ketika dia itu overheat sampai nyetop rekamannya. Jadi kemarin tuh gue sempet belajar foto model di studio bareng Anes Bejana Waktu, dan di situ tiba-tiba ya baru ngerasain kalau kamera ini bisa overheat dan stop recording. Emang agak lama sih, di situ gue bikin kayak POV gitu, dia kalau nggak salah videonya sendiri durasinya itu nyentuh 15 menit, dan ya dia ada overheating, kita dapat notif ting gitu, dan dia langsung mati. Dan ya agak disayangkan karena itu juga kita melakukannya
di indoor dengan AC gitu. Jadi bukan yang terik panas banget. Jadi mungkin kalau terik panas banget mungkin bisa lebih parah. Tapi di indoor dengan AC paling nggak saat itu kita ya dapat overheating setelah ya sedikit above 15 menit lah gitu. Jadi ya menurut gua itu worth to mention juga kalau kalian berencana bikin POV yang panjang-panjang. Cuman memang ada beberapa consideration ya. Gue juga sih belum tahu secara pasti, tapi di situ paling nggak kita ngerekamnya juga pakai night mode, super night. Jadi dia mungkin ada extra processing yang membuatnya ya tadi lebih cepat overheat. Tapi ya 15 menit masih oke lah. Cuman kalau kalian pakai di video normalnya, ekspektasi gue sih harusnya bisa dapat video yang durasinya lebih panjang. Nah, kita ada dua sebenarnya kamera action cam compact kayak gini. Yang satunya adalah Insta360 Go Ultra, dan ya walaupun ini adalah video DJI, tapi jujur kalau dibandingkan dengan Go Ultra, gue lebih rekomen ke Go Ultra. Gue pribadi dengan tim ST Media itu lebih condong ke si Go Ultra. Karena ada beberapa feature yang menurut gue lebih oke. Kayak tadi dari low light-nya si Go Ultra lebih oke gitu kan. Itu berdasarkan pengalaman yang udah kita coba juga. Dan kalau nggak salah dia kalau misalkan POV ke vertikal lebih enak sih ya. Karena dia tinggal diputer doang. Sedangkan kalau di sini nggak bisa. Dia mountingnya begini, ya nggak bisa begini gitu. Jadi ya kalau kalian pengen ngambil video vertikalnya juga, video normalnya kalian set ke open gate di sini. Bisa, dia yang 4:3 gitu videonya, dan itu baru kalian bisa ya harus diprocessing juga di editing gitu ya. Tapi ya itu kelebihan dari Go Ultra. Sama gue sih cukup mengapresiat adanya Apple Find My gitu, karena itu sangat ngebantu kalau misalkan gue lagi bawa-bawa karena barangnya kecil gitu kan. Dan si Go Ultra itu kalau misalkan hilang dalam kondisi mati pun itu bisa di search Find My gitu, dan kita bisa nyalain bell gitu. Jadi ya cukup memudahkan, apalagi kalau kalian banyak traveling gitu ya. Sedangkan di sini itu tidak ada. Walaupun gue tadinya berpikir kalau DJI akan lebih banyak gitu ya integrasinya dengan app-app kayak dari Apple dan semacamnya, tapi ya ternyata dia kalah dan kita lebih condong ke Go Ultra. Walaupun perlu diingat memang ini tetap kamera yang menarik dengan kelebihannya tersendiri kayak Osmo Audio tadi. Menurut gue itu adalah kelebihan di kamera ini, dan mungkin ini bisa jadi opsi yang tetap lebih low budget. Karena Go Ultra itu startnya di 7 jutaan kalau nggak salah, sedangkan di sini kalian bisa dapat di harga 4 jutaan kalau lagi hoki gitu ya. Atau lagi tanggal kembar mungkin kalian bisa dapat lebih murah lagi. Dan ya paling itu sih sedikit pembahasan seputar Osmo Nano ini. Overall menurut gue ini kamera yang cukup sweet spot, yang cukup terjangkau juga buat kalian yang pengen mulai ngonten. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.